saya ini meminjam istilah Suharjo ini ya di proses kreatif ini. Saya mencoba untuk menyimpulkan secara cepat mengenai bagaimana sih proses kreatif ini ya. Nah, saya meminjam istilah dari Suharjo. Ini ada 2 kategori dalam proses kreatif, yaitu ada yang namanya kegiatan batiniah dan kegiatan lahiriah gitu. Nah, 2 kegiatan ini ya Ibu, ini selalu berjalan bersama, saling melengkapi gitu ya, dan tidak bisa ditinggalkan salah satunya gitu. Nah, kegiatan batiniah ini bisa dipahami sebagai kegiatan dalam menyusun ide. Jadi misalnya ketika ibu-ibu ini akan membuat sebuah media pembelajaran misalnya ya, akan membuat sebuah media pembelajaran itu. Nah, maka tentu ibu-ibu ini akan berpikir kan, akan mencari ide gitu. Akan membuat rancangan. Nah, proses berpikir inilah yang termasuk dalam kegiatan batiniah ya. Nah, kegiatan proses-proses yang abstrak, proses yang mungkin tidak terlihat ya, berada di dalam pemikiran ya, atau dalam diri, inilah kegiatan batiniah gitu. Nah, tetapi tidak cukup pada kegiatan batiniah atau menyusun ide saja ya, perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan perwujudan ide, kegiatan untuk menghasilkan, menciptakan gitu kan. Idenya itu menjadi sebuah karya nyata atau menjadi sebuah produk nyata. Nah, inilah yang dipahami sebagai kegiatan lahiriah, yaitu perwujudan ide menjadi sebuah karya nyata itu. Nah, kedua kegiatan ini pasti selalu ada ya, tidak bisa ditinggalkan salah satunya gitu kan. Kalau misalnya hanya ide saja, tetapi kemudian tidak disampaikan gitu kan, tidak tidak coba untuk dipublikasikan ide tersebut, ya maka tidak akan pernah menjadi ide kreatif gitu kan. Begitu juga kalau misalnya langsung ya, tidak perlu banyak berpikir, atau tidak perlu berpikir, langsung menciptakan sebuah hal kreatif, itu juga tidak mungkin gitu kan. Tidak mungkin kok tiba-tiba bisa menciptakan sesuatu kalau sebelumnya nggak berpikir, itu tidak mungkin gitu. Nah, jadi 2 kegiatan ini harus pasti ya, selalu ada, selalu berdampingan dan saling melengkapi gitu ya. Nah, ini secara singkat ya Ibu ya, saya mencoba menyimpulkan dengan meminjam istilah dari Suharjo ini, kegiatan batiniah dan lahiriah gitu. Nah, selanjutnya Ibu, nah kalau selanjutnya ini saya mengutip pendapat dari Wallace bahwa dalam proses kreatif ini ada 4 tahap. Ada 4 tahap proses kreatif, yaitu ada tahap persiapan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Nah, kalau ini lebih spesifik ini ya. Nah, yang pertama ini ada tahap persiapan, yaitu tahap ketika mengumpulkan informasi atau data, kemudian mengumpulkan berbagai pengetahuan, pengalaman ya, untuk kemudian dieksplorasi untuk menemukan sebuah pemecahan masalah atau solusi gitu. Ya, misalnya tadi Ibu mau membuat media pembelajaran. Nah, tentu kan Ibu akan persiapan dulu. Persiapannya apa? Ya mungkin membaca hasil-hasil penelitian gitu kan mengenai media pembelajaran. Kemudian mengamati media pembelajaran yang sudah ada di sekolah mungkin.
atau mengamati berbagai media yang ibu-ibu temui, mungkin mempelajari dari YouTube, gitu kan. Dan mungkin juga ibu-ibu akan berdiskusi kan dengan rekan-rekan guru, akan berdiskusi dalam sebuah forum, dalam sebuah seminar, workshop, talk show, apapun. Nah itu. Nah, untuk apa? Ya tadi, untuk mengumpulkan berbagai informasi, data, mengumpulkan berbagai pengetahuan, pengalaman, bahkan pengalaman orang lain pun itu bisa menjadi data, informasi bagi kita. Nah, data-data yang dikumpulkan ini kemudian yang nanti akan dieksplorasi untuk menghasilkan sebuah ide, untuk menghasilkan sebuah rancangan. Ya, tetapi pasti kita akan persiapan dulu. Ya, kita akan berpikir dulu, mempersiapkan, mengumpulkan. Nah, itu. Nah, setelah tahap persiapan, setelah terkumpul berbagai data, kemudian selanjutnya di tahap inkubasi. Nah, kalau Wallace ini menuliskan bahwa di tahap inkubasi ini seakan-akan individu itu untuk sementara tidak memikirkan masalahnya, ya, untuk sementara melepaskan diri, diam, gitu, seakan-akan, ya. Tapi sebenarnya di tahap inkubasi ini seseorang atau individu itu sedang menganalisis, ya, sedang memikirkan secara lebih dalam mengenai apa yang sudah disiapkan. Kalau di metode penelitian itu kan ada pengumpulan data, kemudian ada proses analisis data. Nah, inilah di tahap inkubasi ini yang bisa disamakan dengan proses analisis data itu tadi. Tadi kan Ibu sudah mengumpulkan berbagai macam data dari berbagai sumber dengan berbagai macam teknik. Nah, kemudian dianalisis, kemudian coba untuk dipikirkan. Nah, apa yang akan saya buat? Nah, dari berbagai data tadi, kemudian akhirnya memunculkan sebuah ide, memunculkan sebuah inspirasi, menghasilkan sebuah rancangan. Nah, kalau pengalaman saya, Ibu, ketika saya membuat sebuah media itu, setelah mengumpulkan berbagai data, kemudian saya merancang, gitu kan. Ya, saya merancang, gitu. Oh, media saya ini nanti bentuknya aplikasi. Gitu. Nanti di tampilan pertama, cover, ini bentuknya seperti ini, tulisannya, tata letaknya begini. Kemudian nanti ada menu di aplikasi tersebut. Menu pertama ini, ya, nanti tampilannya isinya begini, materinya ini, gitu. Menu kedua seperti ini, itu saya gambar, ya. Kemudian saya menuliskan, saya membuat sebuah draft rancangannya, membuat bagan, tabel, ya, membuat mapping, gitu. Nah, ini proses menganalisis, ya, proses menganalisis data yang sudah dikumpulkan, proses berpikir lebih dalam sampai kemudian menghasilkan sebuah rancangan. Nah, tetapi proses berpikir setiap orang itu kan tentu berbeda-beda, ya Ibu. Nah, mungkin ada yang berpikir dengan cara sambil mencatat, sambil menulis. Ada yang mungkin berpikir dengan diam, seperti orang melamun, gitu. Nah, kayaknya kok tidak memikirkan apa-apa, hanya melamun saja, tapi sebenarnya dia sedang memikirkan secara lebih dalam, gitu. Kan orang berbeda-beda, ya, caranya itu. Nah, maka di sini Wallace menuliskan seakan-akan itu nggak berpikir, tapi sebenarnya sedang berpikir secara lebih dalam. Nah, di tahap ini nanti akan menghasilkan, ya, rancangannya itu seperti apa. Nah, kemudian setelah menghasilkan inspirasi atau rancangan itu, lalu dilanjutkan dengan tahap iluminasi, yaitu ketika timbulnya inspirasi atau gagasan beserta proses-proses yang mengikutinya, gitu. Ya, tadi kan Ibu sudah punya rancangan, ya, misalnya membuat media dalam bentuk buku. Tuh. Bukunya misal bentuknya persegi atau persegi panjang atau kotak lah misalnya bentuknya itu. Nah, kemudian
diteruskan dengan proses penyusunan atau perwujudan medianya itu. Nah, ketika sedang proses menyusun, lalu timbul timbul ide baru ibu-ibu itu misalnya kan. Nah, misalnya timbul ide baru, idenya apa? Oh, bukunya tidak dibuat dalam bentuk kotak, tapi dibuat misalnya dalam bentuk lingkaran misalnya gitu. Atau bukunya dibuat dalam bentuk segitiga misalnya begitu. Nah, ini ketika proses perwujudan atau pembentukan penyusunan produk ini, kegiatan berpikir itu akan selalu terjadi. Nah, maka kalau ada inspirasi baru, ada gagasan baru, ya ini adalah hal yang wajar gitu kan. Kalau ada perbedaan dengan rancangan sebelumnya, itu ya sebuah hal yang wajar gitu. Rancangannya dibuat kotak, tapi kemudian hasilnya dibuatnya menjadi lingkaran. Nah, itu tidak masalah. Yang tidak wajar adalah ketika yang dibuat itu berbeda 100% dengan rancangannya. Rancangannya mau membuat buku, tapi kok hasilnya malah jadi yang lain gitu misalnya, malah jadi aplikasi. Nah, ini kan nggak wajar. Nah, tapi terus rancangannya buat apa kan begitu ya. Tapi kalau yang berbeda itu kok hanya pernik-pernik kecilnya saja gitu ya nggak masalah, karena memang inspirasi itu selalu datang ya, kegiatan berpikir itu selalu terjadi begitu. Nah, di tahap iluminasi ini adalah ketika mencoba untuk mewujudkan ide tersebut. Dan kemudian yang keempat ini adalah tahap verifikasi gitu ya. Tahap verifikasi atau tahap evaluasi, yaitu ketika ide atau karya yang dibuat tersebut diuji terhadap realitas atau terhadap keadaan yang sesungguhnya. Gitu. Kalau di metode penelitian research and development ya ibu-ibu, itu ada langkah desain dan ada langkah implementasi. Di langkah desain itu ada yang namanya proses validasi. Kemudian di langkah implementasi itu ada yang namanya proses uji coba produk. Nah, ini bisa disamakan dengan tahap verifikasi ini. Nah, ketika karyanya atau produknya sudah jadi, maka kemudian perlu dilakukan verifikasi dalam bentuk validasi. Gitu. Caranya bagaimana? Ya misalnya produknya tersebut ditunjukkan kepada rekan-rekan guru yang lain, kan? Bisa juga mungkin diseminarkan, didiseminasikan, ditunjukkan dalam sebuah forum misalnya, untuk kemudian direview oleh rekan-rekan yang lain, diberikan masukan, diberikan catatan, saran itu untuk perbaikan atau penyempurnaan produk. Nah, itu adalah proses validasi, bisa itu kan. Kemudian setelah produk itu disempurnakan atau direvisi, lalu kemudian diuji terhadap realitas, digunakan di kondisi yang sebenarnya, digunakan di kelas ketika pembelajaran itu diuji coba. Nah, apakah memang produk yang dibuat itu memang sesuai dengan pembelajaran? Apakah bisa digunakan? Apakah bisa dipahami oleh anak, kan begitu. Nah, nanti hasilnya bagaimana? Ya dievaluasi. Misalnya kok hasilnya sudah baik ya, bisa mendukung pembelajaran, bisa digunakan oleh anak, bisa meningkatkan atensi anak terhadap pembelajaran gitu. Atau mungkin sebaliknya, media yang sudah dibuat ini ternyata kok anak kesulitan dalam menggunakan karena mungkin teknologinya terlalu tinggi gitu. Nah, belum sesuai dengan perkembangan anak, masih asing gitu kan. Nah, masih banyak hal-hal yang error misalnya gitu. Nah, itu dievaluasi untuk kemudian diperbaiki, disempurnakan gitu ya. Ini tahap verifikasi atau tahap evaluasinya itu. Nah, dari pendapat Suharjo tadi ya Ibu ya, yang sebelum saya sampaikan, bahwa di 4 tahap proses kreatif ini juga bisa kita klasifikasikan menjadi 2 kegiatan, yaitu kegiatan batiniah dan kegiatan lahiriah. Gitu. Ya, di tahap persiapan dan inkubasi ini merupakan kegiatan batiniah, Ibu. Kegiatan ketika berpikir, mencari ide,
merancang gitu ya, berpikir gitu, intinya itu. Dan kemudian ide tersebut diwujudkan melalui kegiatan lahiriah, yaitu pada tahap iluminasi dan verifikasi. Ketika mewujudkannya menjadi sebuah bentuk nyata atau bentuk jadi itu, dan kemudian diverifikasi terhadap kondisi yang sebenarnya itu. Maka sebenarnya kegiatan batiniah dan lahiriah ini ya selalu bersama ya, tidak bisa dipisahkan gitu Ibu. Nah, dan yang kita perlu pahami Ibu bahwa 4 tahapan kreatif ya, 4 tahapan kreativitas menurut Wallace ini bisa kita gunakan untuk mengkaji, untuk menganalisis sebuah proses kreatif secara konsep gitu kan, atau secara tulisan gitu. Tapi ketika praktiknya atau dalam proses kreativitas yang sebenarnya, 4 tahap ini sebenarnya tidak bisa kita bedakan, tidak bisa kita batasi satu-satu gitu. Jadi misalnya kok ini harus dari tahap persiapan dulu. Nah, tahap persiapan ini awalnya ini, akhirnya di sini. Lalu kemudian melanjutkan ke tahap inkubasi, awalnya di sini, akhirnya di sini. Itu kalau dalam praktiknya tidak bisa seperti itu Ibu. Kalau dalam praktik ya, dalam proses yang sesungguhnya ini 4 tahapan ini akan saling mengalir gitu ya, akan mengalir, akan saling tumpang tindih gitu, akan saling melengkapi, berpengaruh. Bahkan sampai tahap verifikasi pun proses berpikir itu juga selalu berjalan gitu. Jadi sangat memungkinkan munculnya ide-ide baru bahkan di tahap verifikasi gitu. Bukan berarti kalau tahap verifikasi kemudian sudah tidak ada ide baru, tidak seperti itu ya. Tapi karena proses berpikir itu terus berjalan, nah maka ide-ide pun juga kemungkinan akan terus bermunculan kan begitu. Nah ini kalau prosesnya ya, maka kalau ibu-ibu dalam proses kreatif tidak perlu memikirkan ini tahap apa, ini tahap apa, itu tidak perlu ya. Dalam proses kreatif ya yang penting satu, ibu-ibu bisa menghasilkan ide, kemudian ide itu diwujudkan. Nah itu saja kalau dalam praktiknya. Tapi kalau untuk keperluan karya tulis ya, maka ibu-ibu bisa menggunakan 4 tahap ini untuk menganalisis proses kreatif yang ibu-ibu lakukan gitu ya. Oke, nah selanjutnya ibu-ibu ini bagaimana menumbuhkan sikap dasar kreatif anak ini ya. Nah ini saya hanya menuliskan beberapa saja ya, tentu ibu-ibu mempunyai berbagai pendapat ya berdasarkan dari pengalamannya masing-masing itu. Nah ada 5 hal di sini ibu yang saya tuliskan. Yang pertama ini memberikan bekal kebaikan pada anak. Nah tentu kebaikan ini kan luas ya ibu dan subjektif yang namanya kebaikan itu gitu. Tetapi memberikan bekal kebaikan pada anak ini sangat penting untuk menumbuhkan sikap kreatif anak. Jadi yang saya sampaikan di awal itu ya, bagaimana dalam proses kreatif itu menjunjung tinggi ya nilai kejujuran, tanggung jawab itu. Nah, kerja keras kan begitu. Nah, untuk menumbuhkan sikap kreatif pada anak ya maka kita perlu memberikan bekal-bekal kebaikan seperti kejujuran itu kan, kemudian tanggung jawab gitu. Kemudian saling menghargai ya atau saling menghormati gitu dan lain sebagainya ya. Tentu saya yakin ibu sudah bisa memahami ya dan mengartikan apa yang dimaksud dengan bekal kebaikan ini. Kemudian yang kedua itu ada suka meniru. Nah ini memang perkembangan anak pada usia sekian itu memang masih tahap meniru ya ibu ya. Dan ternyata memang meniru ini menjadi sebuah bagian dari proses kreatif. Nanti kita akan banyak membahas ini meniru ini pada pendorong kreatif gitu. Karena suka meniru ini merupakan kegiatan apresiasi, ya. Kegiatan yang harus dilakukan sebelum kegiatan kreatif.
Nah, dari kegiatan meniru ini, Ibu-ibu, tentu akan membekas dalam diri anak. Gitu. Tentu akan teringat yang nanti akan mempengaruhi bagaimana proses dan produk kreatif anak. Ya tidak apa-apa kalau misalnya awalnya memang anak ini suka meniru gitu kan. Nah, tapi nanti pasti ya ketika sering diberikan kesempatan, ya diberikan ruang untuk berkreasi, tentu nanti anak akan bisa menghasilkan karyanya sendiri, walaupun mungkin masih ada sedikit-sedikit yang meniru dari apa yang pernah dipelajari atau yang pernah dialami. Itu sebuah hal yang wajar, karena memang meniru ini bisa menjadi ide, bisa menjadi apa namanya inspirasi ya, gitu, bisa menjadi bekal anak dalam mempersiapkan karya kreatifnya. Kemudian suka bermain, ini ya, suka bermain dan rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, misal anak-anak sering bertanya, kemudian sering mencoba, gitu kan, mengamati, mempelajari hal-hal yang mungkin aneh, baru, unik, gitu kan. Nah, ketika suka bermain, maka mungkin anak nanti suka mencoba, ya, suka bereksperimen, ya, dengan rasa ingin tahu yang tinggi, ya, mungkin sering bertanya, mengamati, gitu. Nanti ini akan berpengaruh terhadap kemampuan berpikir anak, kan? Nah, akan berpengaruh juga terhadap proses kreatif anak itu. Suka mencoba-coba, kemudian apa namanya, nanti bisa jadi sesuatu yang baru, misalnya kan begitu. Ya. Dan yang kelima ini adalah imajinasi atau berkhayal, ya, khayalan. Memang imajinasi ini menjadi dasar ya Ibu ya, menjadi dasar dalam kreativitas itu. Semua hal yang besar ya, hal yang saat ini kita jumpai atau rasakan itu juga semuanya berawal dari imajinasi. Contohnya pesawat, roket itu kan, bagaimana dulu kan pasti imajinasinya atau khayalannya orang bisa terbang, gitu ya. Wah, orang bisa terbang, bagaimana ya bisa terbang? Nah, itu kan dari khayalan begitu. Kemudian ada proses yang sampai sekarang bisa kita lihat, bisa kita nikmati. Nah, maka Ibu kalau misalnya anak itu berimajinasi atau berkhayal, ya sudah, biarkan saja ya. Nah, itu tanda bahwa anak mampu berpikir, bahwa itu bisa menjadi tanda awal dalam proses kreatif anak gitu. Mungkin anak ada yang berimajinasi mau membuat mobil yang bannya ada 10 gitu misalnya. Ya sudah, tidak apa-apa. Tidak kemudian kita batasi kalau mobil itu ya banyak 4, tidak boleh 10. Nah, itu tidak, saya kira tidak perlu seperti itu ya. Ya sudah, biarkan saja Ibu-ibu, gitu kan. Nah, malah kita perlu mendorong kan, mobil itu yang seperti apa, misalkan begitu. Coba diwujudkan. Nah, seperti apa sih? Nah, itu untuk apa namanya, untuk kemudian bisa ya anak itu semakin apa namanya, semakin termotivasi misalnya gitu kan. Nah, untuk menghasilkan. Nah, jangan kemudian apa namanya, dilarang dulu kan begitu. Masalah nanti hasilnya itu kok tidak sesuai dengan realita ya, atau ketika diuji itu kok tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, itu sudah tidak apa-apa, urusan nanti ya. Tetapi bagaimana anak itu mampu berimajinasi ya, mampu berpikir, kemudian mampu mewujudkan idenya, itulah ya yang bisa menumbuhkan sikap kreatif pada anak gitu. Jadi ya tidak apa-apa kalau mau berkhayal, berimajinasi, ya sudah, biarkan saja kan begitu. Oke, baik ya, begitu ya ibu-ibu semuanya. Nah, ini hanya sedikit ya yang saya sampaikan, ini ada 5 poin. Nah, tentu ibu-ibu bisa menambahkan dari apa namanya, dari pengalamannya masing-masing gitu ibu-ibu. Oke, baik ya, itu ibu-ibu yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini ya, mengenai proses kreatif, bahwa intinya dalam proses kreatif ini ada 2 hal yang dilakukan, yaitu ketika mencari ide
gitu ya. Ketika mencari ide dan kemudian setelah itu ide tersebut diwujudkan atau ide tersebut dieksekusi, ditindaklanjuti kan gitu. Tidak hanya berhenti pada ide, tidak hanya ide itu disimpan, tetapi kemudian bagaimana bisa diwujudkan ya, intinya itu dalam sebuah proses kreatif. Nah, bagi Ibu ya, masih ada waktu ya, sedikit silakan Ibu yang ingin bercerita atau berpendapat, monggo silakan. Ya nanti materinya ya saya upload di Spada ya Ibu ya. Oke. Silakan Bu Roasih, monggo. Diaktifkan dulu Bu mic-nya Bu, mikrofonnya belum diaktifkan. Ya Pak, ngapunten Pak. Bagaimana cara menumbuhkan daya kreativitas pada anak yang belum mulai saja sudah aku nggak bisa miss kayak gitu Pak, udah menyerah duluan itu loh Pak. Oke, nah berarti ini kan tadi Ibu menyampaikan belum mulai saja sudah merasa tidak bisa. Nah berarti ini ada hubungannya dengan motivasi dan kepercayaan diri ya Bu. Nah sebenarnya Ibu juga sudah bisa menjawab itu Bu dari pertanyaan Ibu sendiri itu. Kalau anak merasa sudah tidak yakin ya maka harus dimotivasi, harus diyakinkan dulu Bu gitu. Lah belum mencoba kok sudah merasa belum, sudah ya sudah merasa atau sudah menilai kalau tidak bisa, kan belum dicoba, kan intinya begitu ya Bu ya. Nah tinggal kalau teknisnya bagaimana atau bahasanya bagaimana tentu ibu-ibu yang lebih memahami ya bagaimana untuk memotivasi anak. Tetapi ya coba kita kembalikan juga ibu pada diri kita ketika kita tidak yakin ya dengan apa yang akan kita lakukan. Jawabannya kan mudah, belum dilakukan, belum dicoba. Kenapa sudah merasa tidak yakin gitu? Artinya kita sudah mensugesti diri kita sendiri kalau nggak bisa. Nah kan gitu kan ya. Kita sudah mensugesti diri, padahal sebenarnya kita bisa. Gitu. Kita bisa kalau kita kita mau kita mencoba gitu sebenarnya kita bisa. Nah masalah nanti dalam prosesnya kok ada kendala, ada permasalahan, gagal, itu hal yang biasa ya. Dalam sebuah pembelajaran itu kesalahan dan kegagalan itu adalah hal yang wajar ya Ibu ya. Itu kalau menurut saya malah harus dalam proses pembelajaran itu ada salah, ada gagal, itu harus dirasakan. Biar apa ya? Biar kita bisa belajar dari situ, biar kita bisa semakin lebih baik gitu kan, bisa kalau dalam menghasilkan produk ya produknya itu bisa semakin lebih baik gitu. Jadi apa yang perlu dilakukan ya Bu Roasih ya tentu memotivasi anak dulu, mendorong untuk berani gitu kan sudah dirayu ya Pak, coba dulu nak bisa kok, coba nanti kalau nggak bisa nanti Miss bantu kayak gitu, tapi tetap saja kadang malah ngambek gitu loh Pak. Nah ini juga tidak bisa kita lihat dari satu sisi ya Bu ya. Mungkin pertemuan sebelumnya saya pernah menyampaikan mengenai trik pusat pendidikan gitu. Jadi memang tidak hanya faktor di sekolah saja gitu kan, tetapi juga dari faktor lingkungan dan rumah gitu kan. Nah, tapi saya nggak sampai situ ya Bu ya menyampaikannya karena nanti jauh sekali itu. Nah tapi memang ya secara konsep ya Ibu ya bagaimana kita tentu harus mendorong anak itu dulu untuk belajar, untuk mencoba gitu. Seperti kata iklan itu kan berani kotor itu baik. Nah itu bagaimana? Nah tinggal ini gimana teknisnya ini, gimana bahasanya ibu-ibu ini untuk kita sebagai guru ini bagaimana ya untuk mendorong anak untuk berani gitu. Dan kalaupun misalnya kok memang tidak mau gitu, ya berarti jangan dipaksa dulu sekarang daripada nanti tadi ngambek gitu ya, terus nanti malah nggak mau belajar lah, malah repot. Gitu. Kalau nggak mau sekarang ya sudah, nggak apa-apa, suruh lihat temannya. Nanti kalau temannya punya hasil yang bagus kan itu bisa juga motivasi juga. Itu temannya bisa bagus, nah berarti kan kamu juga bisa.
Nah, tapi memang nggak bisa kemudian kita dorong, dipaksa gitu ya, harus memang harus bertahap, harus pelan gitu ya, Bu Asih ya, dari Ibu semuanya. Oke, matur nuwun Pak. Oke, terima kasih Bu Asih. Bu Purnama, monggo Bu. Pak, mau pengalaman saya nih Pak, saya punya murid itu anaknya itu menggambar itu tuh imajinasinya itu melebihi dari anak TK gitu. Jadi entah apa pengaruh gadget atau gimana, sering saya korek. Jadi setiap habis menggambar itu dia selalu menggambar tentang pembunuhan itu loh Pak. Ya, innalillahi kok sampai segininya. Ini kenapa? Ini perang loh Ustazah, itu perangnya pakai pistol, ada yang pakai pedang, terus itu wajahnya tuh jelek banget gitu. Akhirnya saya korek-korek, itu belajarnya dari mana, lihat dari mana, dari game. Itu saya setiap hari itu kamu diperbolehkan untuk pegang gadget. Iya, aku setiap hari diperbolehkan. Akhirnya saya ngobrol dengan orang tuanya untuk membatasi, karena anaknya itu menggambarnya itu tidak sesuai dengan umurnya gitu. Udah melebihi dari anak TK, bayangan anak TK kok lebih segitunya gitu, sampai orek-orekannya itu pas lagi Pak. Jadi gambar kayak gambar tengkorak gitu tuh karyanya bagus, cuma bukan bukan sesuai dengan umurnya untuk materi yang pembunuhan tentang gitu. Itu saya sampai ya Allah kok sampai ini, sampai saya setiap hari kan ada di sekolah saya tuh menggambar, namanya jurnal. Jadi setiap jurnal itu saya harus mendampingi anak ini gitu, jangan sampai dia lari dari umurnya gitu loh, menggambarnya, imajinasi dia itu tidak keluar. Itu gimana coba cara melakukan anak-anak yang sudah tidak, imajinasinya tuh udah melebihi dari umurnya gitu. Kadang kan mereka bisa begitu tuh karena situasi deh, mungkin orang tuanya sibuk, bapak ibunya sibuk, terutama ibunya, karena kan anak-anak itu kan perhatian paling besar tuh harusnya dapatnya dari ibu, karena ibu memang madrasah pertamanya anak-anak gitu kan. Nah sedangkan ini orang tuanya semuanya sibuk, jadi anaknya hanya diberikan gadget, ternyata efeknya besar banget gitu. Ya itu aja Pak. Ya baik, terima kasih Bu Purnama ya. Ya memang benar sekali ya Bu ya, itu banyak fenomena seperti itu. Tadi di slide yang terakhir pun tadi juga saya menuliskan untuk menumbuhkan kreativitas anak itu salah satunya bisa salah duanya bisa dengan kegiatan meniru maupun bermain gitu ya. Nah, meniru dan bermain, dan itu sudah Bu Purnama temukan ya, dibuktikan bahwa anak bermain game-game online begitu ya Bu ya, dan kemudian akhirnya meniru apa yang dia lihat, apa yang dia alami di situ gitu. Nah, yang memang tadi yang saya sampaikan itu untuk menumbuhkan kreativitas anak, tapi kemudian itu juga Bu Purnama menyampaikan kreativitasnya bagus tapi tidak sesuai dengan perkembangan umurnya ya, dengan psikologisnya gitu kan Ibu. Ya itu memang perlu maka memang di sini ya peran kita sebagai guru untuk mengarahkan. Nah maka Ibu kalau menurut saya ya Bu Purnama, ketika menggambar itu kita harus membatasi dengan tema atau hal tertentu. Jadi misalnya menggambarnya tidak bebas, tapi misal menggambar binatang darat misalnya, kan berarti sudah jelas yang digambar adalah binatang darat, berarti tidak boleh menggambar selain itu kan. Nah, atau misalnya menggambar kendaraan, ya sudah berarti kan menggambarnya kendaraan gitu. Ini bisa untuk untuk membatasi kreativitas yang seperti tadi gitu kan. Kalau misalnya dibebaskan, tentu anak akan berpikir apa yang pernah dipelajari, apa yang pernah dialami. Oh setiap hari saya melihatnya game online, gamenya tentang perang gitu kan, tentang tembak-tembakan ya, tapi itu yang akan muncul dalam idenya gitu. Nah tapi ketika itu kita berusaha untuk kita tutup, kita tidak tidak memunculkan itu, tapi kita memunculkan misalnya kendaraan, ya sudah pokoknya buat kendaraan, buat tentang binatang. Nah itu kan sudah dibatasi, jadi tidak mungkin muncul yang lain. Harusnya begitu ya Bu ya. Nah, harusnya begitu. Maaf Pak. Ya,
Kadang kan memang sebelum memulai untuk jurnal tuh kita sudah bilang, misal hari ini materinya tentang binatang. Anak ini tuh bikin Pak binatangnya, cuma binatangnya tuh lebih kecil dari kreativitasnya dia gitu. Jadi gambar binatangnya tuh tidak gede Pak. Jadi ditaruhnya di pojok-pojok, pokoknya ada tapi kecil gitu temanya. Iya. Namanya tentang binatang ya anak-anak, tentang gajah, silakan bikin gajah gitu. Dia buat gajah, tapi gajahnya tuh kecil kecil sekali gambarnya dibanding dengan kreativitasnya yang game online ini gitu. Jadi saya bilang gajahnya di mana misalnya? Ini Ustazah ada. Loh kok kecil? Iya, karena aku suka gambar, tapi aku nggak suka gambar gajahnya. Jadi kata Ustazah kan suruh gambar gajah, jadi aku gambar aja, tapi nggak segede gambar yang aku suka. Itu yang kadang dalilnya Pak. Iya Bu ya. Nah berarti ini memang kalau ini sudah apa ya Bu ya, memang perlu pendampingan lebih intensif ya Bu ya gitu. Ya kalau menurut saya pribadi ya Bu ya, memang perlu sedikit dipaksa ya Bu ya. Artinya ya tidak boleh, gambar itu tidak boleh ya, gambarnya ya yang diminta oleh guru misalnya gitu kan. Gitu. Artinya memang kita berusaha untuk untuk mengurangi ide-ide yang kurang baik itu tadi. Dan juga tadi Bu Purnama juga sudah baik ya Bu ya, menyampaikan pada orang tua memang harus dibatasi gitu. Dan kalaupun membuka atau bermain gadget ya jangan bermain yang game-game seperti itu. Bisa dengan mendengarkan lagu ya, mendengarkan sholawat atau melihat video-video anak dan lain sebagainya. Saya kira begitu ya Bu Purnama, yang sudah dilakukan sudah baik ya Bu ya, tapi memang tidak bisa langsung berimpact gitu kan, nggak bisa bertahap gitu. Ya, matur nuwun Pak. Terima kasih Bu Purnama ya, sudah berbagi pengalaman, dan tentu ibu-ibu juga mungkin ada ya pengalaman yang seperti itu dan pengalaman yang lain. Nah monggo silahkan bisa dibagikan, di-share gitu ya. Nah, baik Ibu semuanya ya, untuk pertemuan hari ini saya kira cukup ya Bu. Masih ada waktu 5 menit, silahkan bagi yang belum presensi bisa mengisi presensi.